saya, nanti saya hubungin sama. Oke, iya. Terima kasih ya, Terbanti. Oke. Sekarang kita masih punya waktu 4 menit lagi sebelum masuk acara. Nih. Oh ya. Jadi ini rekan-rekan yang lain udah datang juga. Nah, kayaknya udah cantik-cantik hari ini ya. Udah cantik-cantik nih rekan kita semuanya. Ini kalau nggak salah Vika ya. Iya. Nah, ini ada Dokter Vika nih hari ini. Ya, silakan. Ini di Zoom. Ucap salam atau apa? Oh ya, terima kasih atas kehadirannya, Dokter Vika. Oke, terus kemudian kita masih menunggu rekan yang lainnya sebelum kita nanti ke acara inti. Kemudian ini ada apa lagi nih? Nah, Ustazah sebentar ya, mau ini kita live Zoom. Insya Allah bisa perkenalan dulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah luar biasa ya. Angkatan 50 ya semua. Iya, insya Allah. Mulai bersilaturahim, mudah-mudahan dapat pahala silaturahimnya. Amin. Ini udah berapa tahun ini? Kita mah udah lama ya. Jangan kayak gini. Apalagi perkenalannya. Mungkin kalau teman-teman semua pernah dengar radio Rasil ya, silaturahim. Saya setiap Jumat jam 1 kita ketemu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Ustazah. Ya. Ustazah Hikmah mungkin mau ngasih sesuatu sebelum kita mulai. Masih apa? Ini nih Zoom. Apa, semangat atau apa? Ayo jangan ngantuk pas lagi ceramah, dengerin ceramah. Ini bisa kemana-mana. Zoom sama YouTube. Iya, bagi teman-teman yang tidak bisa ke tempat, mohon bisa meluangkan waktu untuk nonton Zoom-nya ya. Ya, kalau itu. Oh ya, terima kasih Ustazah Hikmah. Oke, kita masih tersisa waktu 2 menit lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih ada rekan kita yang baru datang, ya. Udah terang nih sekarang, ya. Aidin, maaf lahir batin. Ini live di Zoom loh, mau mengatakan sesuatu. Live sama siapa? Di Zoom sister juga. Oke. Yuk datang ke sini yuk ikutan kajian. Oh gitu. Oke, terima kasih. Ini bagian ruang dalam. Ruang dalamnya ada itu di tengah ada tempat untuk ustazah, ustadz dan ustazah membagikan ilmunya. Nanti akan fokus diarahkan ke ustazah bila sudah mulai. Oke. Dan ini di sini ada bagian teknik, yaitu bagian tekniknya Mas Rio, ya, bagian teknik. Oke, di sini ada Safi dan Tika, tim khusus kita. Ya, terima kasih. Dan ini putranya Safi ya. Ya, halo. Terima kasih ya, ganteng udah datang. Oke, oke. 1 menit lagi menjelang kita memulai acara. Kita cari dulu MC-nya. Halo Kak Sera, sudah siap? Kak Sera udah siap? Udah siap? Oke. Kak Sera udah siap. Mau memulai acara. Jadi acara akan saya serahkan ke Kak Sera ya. Untuk memandu acara selanjutnya. Monggo Kak Sera. Terima kasih. Terima kasih. Baik, teman-teman semua. Aduh, nih jadi Kita bisa mulai acara pada pagi hari ini ya, pada jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau dan juga kepada pengikut beliau sampai akhir zaman.
Alhamdulillah hari ini, Masya Allah kita bisa berkumpul, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, berikan kita kemudahan, berikan kita kelapangan waktu sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kita hadir di sini selain berniat untuk apa ya, mempererat hubungan pertemanan, silaturahim, kemudian juga mengenang lagi masa-masa lalu karena kita semua dari SMA yang sama, angkatan yang sama, dan selain itu kita juga yang nggak kalah pentingnya adalah dalam hal untuk menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai seorang muslim kita diwajibkan menuntut ilmu dan itu adalah suatu kewajiban yang harus kita seriuskan. Salah satu dari sekian banyak kewajiban menuntut ilmu adalah suatu hal yang penting. Apalagi ilmu syar'i tentang agama ya. Karena dengan ilmu kita insya Allah akan selamat karena ada hadis yang menyatakan bahwa kira-kira bunyinya dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang berada dalam air pun akan menyatakan ampun buat kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang dalam hadis itu yang dimaksud ya. Baik, sebelum kita mulai acara ini, pertama kita akan mengawali majelis kita hari ini dengan tasmid yang akan disampaikan oleh rekan kita dari Hikmah yang akan membacakan atau melantunkan ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 181 sampai 2. Naik ke atas ya. Berarti nggak sampai 200. Bukan, nggak sampai 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah saya akan tasbihkan surat Ali Imran halaman 74-75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول
حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
Sadaqallahul Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka menurut nabi-nabi tanpa atau alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami bukan yang katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang Rasul sebelummu telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat saja, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikan kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Mu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan untuk hikmah dan juga membacakan ayat suci dan juga terjemahannya Al-Imran. Al-Imran ayat 151 sampai 94. Semoga kita Allah bisa menambah keberkahan bagi kita yang menenangkan jiwa kita, melapangkan hati kita dan juga memudahkan urusan kita. Baik, hari ini kita alhamdulillah sudah kedatangan seorang ustazah. Dan kalau dilihat dari hubungan dengan ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, memang ujung-ujungnya kita semua akan ada pada satu titik yang namanya kematian. Gak ada sesuatu yang di dunia ini gak ada, dan itu adalah sesuatu yang hak. Bagaimana kita bisa mempersiapkan itu semua? Kita nggak mau mati sia-sia, kita nggak mau menjadi orang yang merugi. Maka itu Allah balik lagi bahwa memang kita sebagai muslim itu harus menuntut ilmu. Ilmu apa? Banyak ilmu, tapi yang wajib itu adalah ilmu tentang agama. Biar kita selamat, biar kita nggak sengsara nanti akhirnya. Karena
seyogyanya dunia ini hanya tempat persinggahan, dan kita kalau jalan di dunia ini cuma sebagai singgah sebentar, terus kita lanjut lagi, karena memang bukan di sini tempat kita. Seyogyanya kita akan pulang kampung, dan kampung kita sesungguhnya itu adalah jannah. Insya Allah kita semua termasuk yang akan bertemu di jannah. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan bahwa topik kita hari ini cukup menarik. Mas Fatimah, merencanakan. Kamu bisa direncanain ya, Mas Fatimah ya. Itu sesuatu hal yang mungkin kita bisa simak nanti. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Dr. Anda Herlini Amran MA. Mungkin sedikit gambaran tentang beliau. Beliau ini lahir di Riau. Beliau lahir di Riau. Rumahnya di sekitar Bekasi ternyata ya. Beliau menempuh S1 pendidikannya di UI Sastra Arab. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sastra Arab di UI. Kemudian S2 beliau di International Islamic University Islamabad, Pakistan, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Masya Allah. Kemudian S2 juga di Waqif Al-Mudarrisah Al-Salafiyah, Islamabad, Pakistan, jurusan Arabik dan Islamic Hadis. Allah, dan beliau memiliki 5 orang anak dan 4 orang cucu. 6. Oh, udah 6. Oh, lebih aktif. Oh, selamat pagi Ustazah, tambah 2 lagi Ustazah, Masya Allah, kita menjadi hafiz. Dan beliau saat ini juga sebagai penasihat di beberapa majelis taklim, konselor wanita dan juga pusat konsultasi syariah dan tanya syariah.com. Kemudian dia juga pembina Yayasan Mahir Islam Center Bekasi. Begitu saja. Oke, tanpa membuang waktu, saya persilakan saja untuk bisa menempati tempat. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran yang akan beliau sampaikan. Saya serahkan. Mungkin bisa maju ke depan. Nah, semakin dekat, mudah-mudahan makin gampang mengungkap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, masya Allah.
Pertama-tama kita tajdid dunia dulu Bu ya, sebelum membahas tentang bagaimana kita merencanakan husnul khotimah. Tajdid dunia dulu. Tajdid dunia itu adalah memperbaharui niat. Niat ini penting. Niat ini sangat penting. Karena apa? Karena innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Ada dua orang yang melakukan perbuatan ibadah sama, hasilnya beda. Yang membedakan apa? Niatnya. Jadi kita niatkan semuanya itu aktivitas kita pada hari ini, saat ini, detik ini mudah-mudahan hanya untuk mencari ridho Allah, mencari keberkahan, di samping silaturahim dan menuntut ilmu, kita juga hari-hari kita, waktu kita jadi berkah. Sehingga setiap perjalanan kita, langkah kaki kita menuju tempat ini dan kembali ke rumah, insya Allah penuh dengan keberkahan dan ampunan Allah. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu memang butuh niat yang baik. Sebagaimana nasihat Imam Ahmad bin Hambal kepada anaknya, anwil khairat, berniatlah yang baik-baik. Karena semua niat yang baik itu membawa kebaikan dan keberkahan. Nggak susah kok masukin niat. Niat, semua amal soleh kita niatkan. Bahkan dari awal kita bangun tidur pun kita berniat kepada Allah, agar hari-hari kita di hari ini penuh keberkahan. Setiap amal soleh kita mudah-mudahan membawa kebaikan. Tidak hanya untuk diri dan keluarga kita, tapi juga untuk orang tua kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan pahalanya nyampe insya Allah. Pahala anak yang soleh, solihah. Kadang-kadang kalau nggak diniatan nggak dapat apa-apa itu. Semuanya perlu dan butuh niat insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, husnul khotimah ya Allah, luar biasa ya. Belum lama ini kita banyak mendapatkan informasi berita kehilangan orang yang kita cintai. Di samping juga banyak yang melahirkan. Inilah hidup ya, penuh dengan dinamikanya. Lahir, hidup, meninggal, dan seterusnya. Menikah ya. Ini kenapa nggak bisa nih di ini karena ya. Teman-teman yang hadir di sini kelihatan nggak? Oh, di handphone masing-masing, tapi ini ada ini loh. Oh ya. Cuman beda ya. Kalau lihat di masing-masing dengan kalau melihat secara berjamaah ya, yang ditampilkan sama-sama, memang berjamaah itu ya dulu ma'al jamaah. Allah itu memberikan keberkahan terhadap bersama, kebersamaan. Ya nggak apa-apa lah, bisa dilihat. Cuman nggak tahu nih, bisa terbuka nggak seperti yang dilihat di laptop ya. Bahwa perjalanan hidup manusia, kita sebagai hamba Allah, manusia, itu memiliki fase dalam kehidupan. Fase alam ruh. Alam ruh itu ketika Allah menciptakan pertama kali manusia, Nabi Adam alaihissalam juga menciptakan ruh-ruh yang keluar dari sulbinya. Ruh-ruh manusia-manusia yang nanti akan diciptakan, yang akan ada nanti dari awal sampai akhir. Ruh kita itu sudah ada lebih dulu ya Ibu. Sebelum kita bersatu dengan jasad kita, itu di alam ruh. Dan di alam ruh kita sudah diminta kesaksian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Manusia bersaksi, nah betul ya Allah, engkau adalah Rabb. Jadi sudah ada persaksian di alam ruh. Ruh-ruh kita ya, ruh-ruh itu sudah ada. Jadi jasad kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Kapan bersatunya ruh ke dalam jasad? Saat ibu kita hamil 4 bulan. Kita nggak bicara manusia pertama Nabi Adam ya, udah kita itu udah selesai. Tapi kita bicara diri kita. Ruh kita dimasukkan Allah, ditiupkan ke dalam janin yang waktu itu usianya 4 bulan. Nah itulah ya 4 bulan kita di alam rahim. Masih ingat nggak di alam rahim kita seperti apa? Memang nggak tahu. Taunya dari mana? Perkembangan teknologi canggih ke dunia medis. Ya, kan itu baru sekarang aja abad-abad 20 ya baru ketahuan di USG dia kan bagaimana sperma masuk ya menembus ya masuk ketemu sel telur kan taunya ketika ilmu pengetahuan sudah ada. Dulu memang tahu 15 abad yang lalu. Tidak. Inilah menunjukkan bukti benarnya Al-Qur'an. Inilah sebabnya
Dr. Maurice Bucaille itu mengatakan ketika dia beriman pada saat menemukan bukti ilmiah benar apa yang ada di alam di ilmu pengetahuan, beliau ahli bedah Prancis ya, ketika membedah Ramses II itu mendapatkan Firaun itu kan banyak ya. Pada masanya setiap masa ada Firaun, tapi mana Firaun yang di masa Nabi Musa alaihissalam? Ketika beliau membedah Ramses II itu ditemukan di kerongkonnya itu ada sejenis rumput laut dan beliau mengatakan inilah dia Firaun di masa Nabi Musa di masa Nabi Musa. Kemudian seorang dokter yang hafal Quran mengatakan sesuai dengan Al-Quran. Fal'an nunajika bibanika antakuna min qablika ayat. Sekarang kami selamatkan jasadmu untuk menjadi tanda-tanda bukti kekuasaan Allah nanti bagi generasi setelahmu. Itu dalam Al-Quran. Pas Al-Quran 14 abad yang lalu, sekarang ada bukti ilmiah masuk Islam lah beliau. Dan beliau mengatakan, Dr. Maurice Bucaille itu, bila ada dalam Al-Quran sesuatu yang belum bisa dicerna oleh akal manusia, itu bukan tidak benarnya Al-Quran, tapi terbatasnya akal manusia itu. Maka dilihatkan ya surat Al-Hajj ayat 5, bagaimana proses penciptaan manusia itu dibuktikan oleh Allah. Dan ternyata benar. Artinya kita sebagai hamba Allah bersyukur berada dalam keimanan dan keislaman. Tinggal memahami, mengimani, dan menyesuaikan apa yang Allah inginkan terhadap kita lewat Nabi dan Al-Quran agar kita pun mengikutinya. Insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Baik, alam ruh sudah, alam rahim, kemudian setelah 9 bulan 10 hari kurang lebih di dalam rahim ibu, kita masuk ke alam dunia. Di alam dunia berapa tahun? Nggak jalan. Ini nggak jalan ya, tapi di sini jalan. Apa? Coba minta bisa diperbaiki. Stop itu ya, stop. Ya, sambil kita membahas ya. Bisa pakai ini suara nggak? Nanti kalau ada barangkali ada ininya, saya nggak tahu deh. Di sini di laptopnya ada. Oke, ya itu. Sudah? Terlihat? Oh ya berarti masih ngulang dari awal. Jadi kita perjalanan hidup manusia setelah di alam ruh kemudian di alam dunia yang berapa lamanya itu tergantung. Ya. A'mar ummati baina sitin ila sab'in kata Rasulullah. Usia umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, itu usia tergantung Allah. Kapan beliau, maksudnya kapan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengambil kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Meninggalnya manusia itu tidak terkait dengan penyakit, tidak tergantung dari usia tua atau muda. Semua kembali kepada kehendak Allah. Nah, itu di alam dunia, kurang lebih 60 atau 70 tahun. Kemudian alam kubur, alam barzah. Sudah tahu alam barzah seperti apa? Enggak tahu. Kita taunya dari Al-Quran dan dari hadis. Beda alam. Sama seperti alam rahim. Ketika ditanya tahu nggak alam rahim? Ya tahulah kira-kira di perut orang tua kita sama dia begitu aja. Karena kita sudah melewati alam rahim. Nah ketika kita berada di alam dunia, tahu nggak kita alam barzah? Belum. Kenapa? Karena kita belum tahu, belum ke sana. Tapi tahukah yang di sana tentang alam dunia? Tahu. Makanya para ulama berpandangan itu ada kitab hari akhirat ya, beriman pada hari akhirat. Imam Qurtubi itu ada 2 jilid bukunya tentang hari akhirat, bagaimana proses kehidupan kita ini dari meninggal sampai nantinya di alam akhirat. Saya judulnya lupa itu, artinya yaumul akhir ya. Itu mengatakan, sebagian ulama mengatakan orang yang sudah di alam barzah tahu percis bagaimana alam dunia. Makanya para ulama beda pandangan tuh ya. Kita beriman dengan apa yang telah disampaikan. Paling tidak kita beriman memang mereka tahu kok alam dunia. Makanya ketika kita lewat alam kubur, itu bukan seperti alam kubur yang dalam kacamata alam dunia. Kita lihat alam kubur kan ya begitu aja kan, ya kuburan, sepi, ya nggak ada kehidupan, hanya nisan-nisan berjejer begitu kan? Itu alam dunia. Sedangkan alam barzah beda lagi. Bisa jadi kuburan itu adalah khufranin nar atau riyadul min riyadil jannah. Bisa juga itu adalah lubang neraka atau taman surga. Bisa sejauh mata memandang. Itu yang dialami oleh penghuni
kubur alam barzah, di alam barzah. Makanya kita kan kalau masuk melewati alam kubur, mengucapkan salam kan? Apa salam yang kita baca, yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu kita bacakan. Assalamualaikum. Kum itu dalam bahasa Arab tuh Anda, kamu, langsung khitabnya langsung kepada orangnya. Assalamualaikum. Lah kalau assalamualaikum perlu dijawab nggak? Jawabannya waalaikumsalam. Makanya salam itu ada 3. Salam itu ada 3. Salam yang wajib dijawab. Itu salam umum ya. Saya mengucapkan salam wajib dijawab. Salam yang tidak perlu dijawab. Itu salamnya imam sholat. Kan assalamualaikum warahmatullahi, nggak perlu dijawab. Ya, masing-masing kan mengucapkan salam, nggak perlu saling menjawab. Ya udah, nggak usah dijawab. Dan salam yang tidak perlu didengar jawabannya. Salam penghuni kubur. Jadi sebenarnya mereka jawab nggak? Iya jawab, tapi nggak bakalan dengar. Karena alamnya beda. Karena kita belum pernah ke sana. Mereka udah tahu, mereka tahu siapa yang datang. Makanya kita mengucapkan salam. Bahkan dalam kitab Imam Qurtubi tulis itu ada sebagian ulama itu mengatakan para penghuni kubur tuh senang sekali kalau ada yang menjenguknya, menziarahinya, datang ke kuburannya. Apalagi para ulama menyebutkan hari Jumat itu sunnah kalau memang bisa ziarah kubur kepada keluarga kita. Kan kita ucapkan salam, mereka akan saling, kan mereka itu menunggu, orang-orang beriman itu menunggu sampai hari kiamat. Mereka menunggu, percepatlah kiamat karena mereka ingin mendapatkan balasan dari amal yang mereka telah pernah perbuat di dunia ini. Nah, ketika ada yang datang, tuh saudaramu datang karena mereka kebagian doa. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslim, khusus untuk orang beriman laki-laki dan perempuan, tidak untuk orang non muslim. Karena keimanan itu terputus ya setelah meninggal. Kita nggak bisa mendoakan orang-orang non muslim untuk mendapatkan ampunan. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami akan menyusul kalian. Jadi semoga Allah mengampuni dosa kami dan dosa kalian. Itu di alam barzah. Maka oleh karena itu, jangan pelit ngirim doa untuk orang tua kita. Yang mereka butuhkan saat ini di sana adalah kiriman doa amal soleh dari anak-anaknya, dari keluarganya. Doa terbaik. Mereka mengharapkan, membutuhkan doa. Jauh lebih membutuhkan seperti kita butuh makan dan minum di dunia ini. Hidup kita butuh makan dan minum. Kalau tidak meninggal ya lemah, sakit. Justru mereka saat ini sangat membutuhkan kiriman doa terbaik dari keturunannya. Mungkin pada saat hidup mereka pernah melakukan perbuatan dosa maksiat yang mungkin tidak terpikirkan, tidak terhisap. Kita itu akan dihisap nanti sejak kita balik sampai meninggal. Bisa jadi ada kemaksiatan, kemungkaran yang mereka lakukan. Mungkin dulu mereka pernah tidak sholat, pernah berjanji tapi tidak ingkari. Banyak hal-hal yang mereka lakukan tanpa kita tahu dan mereka juga mungkin tidak terfikirkan. Tetapi alam barzah itu ada siksa kubur di sana. Itulah sebabnya kita berlindung kepada Allah di setiap akhir sholat kita untuk berlindung dari siksa kubur. Setelah tasyahud akhir. Bisa jadi orang tua kita itu mengharapkan kiriman terbaik, ampunan. Ya Allah, ampunilah orang tuaku, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kirimkan terus pahala-pahala dari apa yang kita lakukan. Kita baca Quran jangan hanya sekedar baca Quran. Kirimkanlah pahalanya juga untuk orang tua. Walaupun para ulama beda pandangan, tapi sebagian ulama ya bahkan Imam Hambali, Imam Hanafi, sebagian ulama Syafi'i mengatakan sampai Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila ummi wa abi. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Qur'anku ini untuk orang tuaku. Mereka butuh, belum kiamat masih bisa mengirimkan. Setiap infak terbaik kita niatkan, ya Allah, aku niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku, ya Allah. Bismillah, nyampe. Kita kan kembali kepada niat. Ilmu niat itu luas. Tidak ada niat, tidak ada pahala. Bahkan dalam keseharian kita tuh kalau nggak ada niat nggak dapat apa-apa. Makanya kita niatkan semua untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin ada suami-suami yang sudah ada yang lebih dulu berpulang, bilang anak-anak kita kirim yang terbaik untuk ayahmu. Atau mungkin saudara-saudara kita.
Dan kita juga wasiatkan kepada anak-anak kita, jangan lupa kirimkan doa terbaikmu untuk kami, orang tuamu, kalau kami sudah meninggal. Itu wasiat. Wasiat itu memang perlu yang baik-baik ya. Kita tidak ingin nanti ketika kita meninggal yang mereka kirim itu adalah dosa-dosa yang akan berdampak kepada kita di alam barzah. Bagi kita yang masih memperebutkan harta waris, kasihan orang tua kita. Ya, orang tua yang susah mencari harta, rezeki untuk anak-anaknya, meninggal diwariskan buat anak-anaknya. Bukannya memberikan kiriman terbaik dari peninggalan harta orang tua, malah mengirimkan dosa, memperebutkan harta peninggalannya. Karena memang orang tua mungkin dulunya lupa atau tidak paham bahwa wasiat agar jangan sampai memperebutkan harta mereka itu terhadap anak-anak, saling akur-akuran. Kasihan orang tua kita. Ya. Baik, ini alam dunia, alam barzah, alam kubur ya. Kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnati masih dajjal wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Itu ada 4 hal yang perlu kita berlindung setiap kita selesai tasyahud akhir pada sholat-sholat kita. Karena alam kubur itu ada siksa di dalamnya. Sekecil apapun itu akan diberikan balasan. Bahkan dalam hadis 2 orang yang ada 2 kuburan, Rasulullah lewat, Rasul mengatakan ini keduanya itu sedang disiksa kubur. Salah satu di antaranya tidak bersih istinja dari air kencing. Itu ada siksa kuburnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah memberikan kita kesempatan hidup di dunia, kemudian tibalah saatnya hari kiamat yang insya Allah akan terjadi. Kapankah terjadi? Allahu a'lam bissawab. Yang jelas, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Itu nanti saat terjadi hari kiamat manusia ini apa ini? Nah, kita akan mengalaminya insya Allah. Apakah nanti kita, kalau alam bisawab kita tidak tahu. Paling tidak kiamat syugro. Kiamat syugro itu meninggalnya kita. Kiamat kubro, Allahu alam bisawab. Nah, disitulah setelah itu nanti manusia akan dihisap. Yang lama hisap tuh 50.000 tahun lamanya. Nanti akan dikumpulkan, nanti di sepanjang jauh mata memandang itu adalah padang mahsyar. Semua manusia dari awal sampai akhir mempertanggungjawabkan amalannya. Ya Rabb, hari saat itu sulit. Ya. Nah, disitulah nanti akan dihisap manusia dengan segala amal perbuatan yang dibuat, yang dilakukannya selama di dunia, apakah akan mendapatkan surga atau mendapatkan neraka. Inilah perjalanan hidup manusia. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah nikmat hidayah, nikmat iman. Kalaulah kita tidak diberikan nikmat iman, nikmat hidayah, mungkin kita nggak tahu perjalanan hidup manusia. Mungkin kita jadikan dunia ini adalah surganya kita. Mengumpulkan harta benda tapi lupa hari akhirat. Alhamdulillah Allah telah berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, dan kita tahu perjalanan hidup kita. Nah, kalau begini apa gunanya kita menumpuk-numpuk kekayaan? Jabatan, pangkat, apa gunanya kita menyombongkan yang sesuatu fana yang tidak ada artinya bagi kehidupan kita? Pangkat, jabatan, harta, berbangga-bangga dengan dunia, toh juga akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu adalah kalimat iman. Kalimat yang tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tapi penuh dengan keimanan kepada Allah, kepasrahan total. Inna lillah, kita ini milik Allah. Ketika kita ini milik Allah, apa yang harus kita pertahankan, yang kita ambisikan, yang kita kejar tanpa ya Allah. Innalillah. Kalau udah meninggal udah innalillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan kita kembali kepadanya. Makanya dunia ini adalah tempat dan bekal kita untuk mengambil sebanyak-banyaknya kesempatan bawa bekal di akhirat. Inilah dunia. Imam Ghazali menyebutkan perumpamaan di dunia ini adalah seperti orang yang akan berlayar ke suatu pulau. Naik kapal, mengambil sebanyak-banyaknya bekal perjalanan ke pulau yang akan dituju. Nah, begitulah hidup di dunia. Ketika kita singgah di pulau yang namanya dunia, jangan sampai lalai,
Jangan sampai dunia itu menjadi tujuan, karena ini hanya pemberhentian sementara untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya agar kita bisa sampai ke pulau tujuan. Maka kita lihat manusia ketika sampai di pulau yang berhenti sebentar ini banyak yang lupa. Ketika dia turun hanya untuk mestinya mengambil bekal banyak-banyak, tapi lupa dengan alam sekitarnya. Hasik akhirnya ditinggalkan oleh kapal. Maka tidak selamatlah dia sampai ke negeri tujuan. Itu kata beliau mengumpamakan hidup di dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di mana kita sekarang, Bu? Di dunia ya. Berapakah usia kita nanti akan kembali kepada Allah? Allahu a'lamu bishawab. Kita tidak tahu kapan, berapa lama, bisa jadi ini kita ini kan memang tamat ya. Calon-calon mati ya. Nggak tahu berapa usia kita. Jadi kematian itu tidak terkait dengan penyakit, usia, tidak terkait dengan apapun, walaupun penyebabnya ada, penyebabnya macam-macam. Tapi tetap kematian itu hanya Allah yang tahu. Saya banyak kasus cerita-cerita, ya ada teman saya, dia kanker payudara. Ya, yang ngerawat lah ya. Siapa yang nyangka itu ya, yang orang-orang, saya juga kayaknya meninggal istrinya dulu karena memang stadiumnya udah naik. Ternyata ketika ini termasuk Bu Neti itu juga teman ibunya kan sakit waktu itu dirawat ya, kakaknya ikut juga ngerawat. Ternyata yang meninggal dulu kakaknya. Jadi kematian itu nggak bisa diduga, datang dengan tiba-tiba. Penyakit itu bukanlah penyebab orang meninggal. Yang menyebabkan meninggal itu karena memang sudah takdirnya. Yang terpenting adalah bagaimana kondisi kita saat Allah memanggil kita. Itu yang penting. Apakah kondisi kita saat Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah atau tidak? Ini yang akan menjadi tanda tanya kita dan akan kita upayakan bagaimana akhir hidup kita itu supaya mendapatkan husnul khotimah. Maka kita merekayasa, berusaha walaupun semua kembali kepada kehendak Allah. Ya, karena memang ada orang yang sebentar lagi, sejengkal lagi masuk surga, ternyata berlaku ketetapan Allah masuk neraka dia. Ya, kita lihat ya contoh ya bagaimana orang yang memang itu hidayah semuanya kehendak Allah. Ada seorang tabi'in di masa tabi'in namanya Abdah bin Abdurrahim, sekitar hidup 270 Hijriah. Beliau ini hafal Quran, hafid Quran. Zuhud, ilmunya luas. Ya. Beliau ibadahnya Masya Allah. Saumnya Daud. Diperintahkan penguasa saat itu untuk ikut menyerang Romawi, terjadi peperangan dengan Romawi. Banyak tentara Romawi yang telah terbunuh oleh pedangnya. Ternyata ya Allah, takdir berkata lain. Dia terpikat dengan wanita cantik dari Romawi. Yang menyebabkan dia murtad. Karena perempuan itu tidak mau dinikahi kecuali dia keluar dari agamanya, masuk agama beliau. Subhanallah. Masa terbaik, generasi terbaik, murtad hanya gara-gara perempuan. Ya ini kan kembali bahwa hidayah itu, hidayah taufik itu hanya hak Allah. Maka kaum muslimin bertanya, di mana hafalanmu wahai Abdah? Di mana hafalanmu? Aku hanya ingat dua ayat saja. Rubama yawaddul ladzina kafaru ayakuna muslimin. Orang-orang kafir itu di yaumil akhir itu berangan-angan seandainya mereka muslim. Jadi ayat-ayat yang, nah itu ya. Jadi kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Nah, ada lagi banyak sekali orang-orang yang belum sempat untuk sholat 2 rakaat ketika hidayah sampai kepada dirinya dan dia bersyahadat, kemudian ajal menjemputnya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, tugas kita adalah beribadah. Sebagaimana kita diciptakan Allah di dunia ini untuk beribadah, maka kita laksanakan tugas kita beribadah kepada Allah. Karena memang ibadah adalah tugas kita, hindari hal-hal yang menyebabkan rusak seluruh amal kita. Jaga hati. Bukankah orang yang aman, yang selamat itu adalah man ata biqalbin salim. Yang selamat, yang hatinya bersih.
Nah, inilah godaannya karena memang setan itu di dunia ini memang berjanji bersumpah kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk menggoda manusia. Nah, ini kondisi kita. Maka bagaimana nanti akhir hidup kita? Nah, disinilah kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa itu akan mati. Jadi begini, Bu. Diri kita terdiri dari dua, ruh dan jasad. Ruh kita sudah ada lebih dulu. Masuk ke jasad kita ketika usia kandungan 4 bulan. Sekarang lahirlah kita, jadilah kita, inilah kita. Kebanyakan manusia tergoda oleh godaan syaitan, lebih mementingkan jasad semata yang fisik kasar ini. Diberilah makanan, asupan-asupan gizi-gizinya. Sama kayak kita orang tua, Bu, ya. Anak tuh kalau nggak makan sedih banget. Tapi makanan ruhani, makanan ruh itu sangat sedikit kita berikan, kadang-kadang abai. Lapar rohani itu banyak. Nah, ketika terjadi nanti setelah ya kan kita jiwa kita itu kan tidak hanya fisik yang harus dikasih makan ya. Ruh juga perlu dikasih makan. Makanan ruh itu apa? Makanan ruh itu adalah mentaati Allah, ibadah-ibadah itu makanan ruh. Makanan ruh. Nah, pada saat Allah ingin kita dipulangkan, ajal kita itu diambil, nyawa kita dicabut, itu dimulai dari kaki. Kan tadi udah nyatu ya, ruh dengan jasad kan nyatu. Mengeluarkan dan memisahkannya itu sangat sakit, ibu-ibu. Kita ini udah bersatu dengan ruh, itu dimulai dari kaki. Sakitnya luar biasa. Terus diambil ya. Sakitnya luar, sakaratul maut itu sakit. Makanya doa kita, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Rasulullah juga begitu, ketika roh beliau diambil tuh Rasulullah merasakan sakit dan minta wadah air, kemudian beliau usap dengan air, kemudian Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Innal fil maut sakarat, sakit. Seperti dikuliti hidup-hidup. Seperti ditusuk 360 pedang. Sakit. Nggak usah masalah ruh, jasad aja kita tuh kalau cabut gigi nggak pakai anestesi itu udah kayak apa. Kalau orang-orang yang di penjara tuh kadang-kadang hukumannya apa? Kukunya dicabut. Sakit. Itu jasad kita yang mau dipisahkan saja sakit, apalagi ruh. Sakit luar biasa. Bahkan saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, ya Allah, biarlah sakit sakarat ini aku yang mengalaminya. Masya Allah, sakit sekali itu ya. Nah, pada saat itu mungkin kondisi kita dalam keadaan mungkin yang namanya ketika sakit atau dalam kondisi tidak sadarkan diri, mungkin orang-orang mengatakan koma, ya, tidak bisa apa-apa karena sakitnya itu nggak bisa diucapkan sakit. Makanya kita disunahkan untuk membisikkan kalimat-kalimat tauhid, mentalkinkan. Makanya kita lihat ada yang air matanya mengalir, ya. Mereka dengar, walaupun mungkin di kita nggak lihat. Jadi pada saat roh kita itu akan diambil, itu sakitnya luar biasa, dan kemudian ketika dicabut, mata kita mengiringi roh kita. Makanya ibu-ibu kalau pernah melihat orang yang sudah meninggal tuh kan kadang matanya mendelik ya. Itu bukan pertanda mata mendelik itu suul khotimah, bukan. Itu dia sedang melihat rohnya diambil. Makanya disunahkan ditutup kembali. Ya. Baik. Kematian itu merupakan sebuah peristiwa terpisahnya ruh dari jasad. Makanya kalau kita memahami ketawazunitas, keseimbangan, seimbanglah memberi makan jasad kita dan ruh kita. Tidak hanya fisik kita yang diperhatikan gizinya, ruh juga perlu gizi. Gizinya ruh itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya. Puasa, saum itu juga, itu adalah makanan ruh kita yang bergizi. Dan insya Allah inilah yang akan membawa bekal kita nanti di yaumil akhir, amal-amal soleh kita, amal-amal terbaik kita. Kematian itu hanya sebuah proses pemindahan dari kehidupan dunia yang sementara menuju kehidupan akhirat yang abadi. Jadi kalau kita melihat dengan kacamata keimanan, itu
Tidak perlu sampai stres berat ketika kita dipisahkan dengan orang yang kita cintai. Kan ada yang stres berat ya. Saya dulu pernah ada tetangga di Basmol itu, kebun jeruk beberapa tahun yang lalu, ibu dengan bayinya itu kebakaran, rumahnya terbakar ya, kontrakan itu. Dia saking paniknya tuh bayinya masih di dalam. Dia terobos api, dia pokoknya menuju ke kamarnya, tempat tidurnya, dia ambil ya karena masih bayi, dipikir pokoknya diambil. Ternyata sampai di luar yang diambil guling. Ini memang sedih, ini memang musibah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah musibah yang Allah berikan ini jangan sampai menyebabkan kita hilang akal. Ibu ini stres, akhirnya kemana-mana dia gendong bantalnya, senyum sendiri sambil mengajak bicara, bantalnya kasih makan apa. Ya artinya kematian itu hanya proses pemindahan saja, pemindahan kehidupan. Kalau kita memahami bagaimana Rasulullah mengajarkan kita bahwa setiap yang hidup pasti mati, maka orang beriman yang dipisahkan oleh orang yang dicintai pasti akan menerima takdir Allah. Karena dia tahu ini hanya sementara, nanti juga akan ketemu lagi. Saya pernah di waktu Aceh tsunami, saya dapat tugas juga di sana mengantarkan kebutuhan-kebutuhan perempuan dan anak-anak di sana. Itu masih beberapa pekan setelah tsunami, saya diantar oleh seorang muslimah, mahasiswi Unsia di sana. Saya banyak nanya ya, Adek waktu kejadian bagaimana ceritanya, Adek di mana, seperti apa? Dia dengan tenang, dia menceritakan, Ibu, saya juga tertimpa musibah, Bu. Rumah saya habis, rumahnya di pinggir pantai. Orang tua saya, keluarga adik-adik saya itu semuanya nggak ketemu, Bu, sampai saat ini. Karena memang beberapa pekan ya, sampai saat ini jenazahnya, kalaupun hidup, kami tidak tahu, saya juga nggak tahu. Bu, doakan ya Bu ya, kalaupun Allah panggil, mudah-mudahan kami bertemu nanti di surgamu. Subhanallah, saya melihat muslimah ini, ya Allah, dia menceritakan itu dengan kondisi tenang. Saya yakin ilmunya, dia memahami konsep kematian. Dia paham. Dan itu berat. Nggak semua orang bisa menjalaninya. Semuanya adalah hidayah. Ilmu yang dia dapatkan dan keyakinan dia. Bu, doakan ya, mudah-mudahan saya berjumpa dengan orang tua saya nanti di surga. Saya dalam hati, ya Allah, kalau aku punya adik laki-laki udah nikahin aja deh. Karena nggak punya adik laki-laki, anak bungsu, ya sudah. Nah, di suatu kesempatan saya ketemu dengan di Mengasa itu ada bapak-bapak masih muda, duduk matanya kosong. Dan ada azan zuhur datang, Pak, kita sholat yuk. Sudah azan, kita doa sama Allah. Dia matanya tatapannya kosong, geleng-geleng. Percuma. Selama ini saya sholat. Nggak pernah tinggal. Tapi mana Allah nggak sayang sama saya. Anak saya, istri saya, habis semuanya. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saya sebatang kara. Percuma saya sholat. Insya Allah. Yang kayak begini nih, saya merenung. Ini faktor keimanan dan pemahaman. Iman itu tidak diucapkan. Iman itu adalah bagaimana kita menjalani apa yang kita pahami. Ternyata barangkali yang dijalani selama ini bukan keimanan. Hanya kebiasaan. Betapa banyak orang yang sholat 5 waktu hanya karena faktor kebiasaan. Sudah menjadi rutinitas. Tapi tidak membekas kepada imannya. Padahal kita tahu sholat itu adalah awal lumayah yuhasabul abdu yaumal qiyamah. Yang pertama dihisab oleh Allah. Tapi yang sholat yang bagaimana? Bukankah Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Orang yang sholatnya benar nggak mungkin pemahamannya kepada Allah seperti itu. Orang yang sholatnya benar nggak mungkin akan berbuat maksiat dan dosa. Orang yang sholatnya benar pasti bisa menjaga dirinya dari fahsya dan mungkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu kalau di terjemahan itu artinya keji. Sebenarnya fahsya itu perbuatan yang disebabkan oleh hawa nafsu, syahwat. Semua yang berkaitan dengan syahwat, sejengkal ke bawah dari perut itu syahwat. Mungkar itu yang ke atas akal. Jadi orang yang sholatnya benar, insya Allah kematiannya, orang yang imannya benar, sholatnya benar, insya Allah kematiannya pun benar. Bukankah orang-orang yang diberikan musibah itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ibu-ibu kalau buka surat Al-Baqarah 155 itu ya.
Itu disebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi kembali orang yang memahami hakikat kehidupan, keimanan, insya Allah itu orang-orang yang berusaha untuk meraih husnul khotimah. Mensikapi hidup benar sesuai dengan apa yang telah Rasulullah sampaikan, bahwa orang yang Allah berikan ujian cobaan itu sebenarnya bukan karena itu musibah, Allah cinta dengan dia. Jadi bukti Allah cinta dengan seorang hamba, idza ahabba Allah al-qaum. Kalau Allah tuh mencintai suatu kaum, seseorang atau orang lain itu siapapun yang Allah ingin cintai, ibtalahu, Allah berikan dia ujian, musibah, cobaan. Bukti, dia benar nggak cinta denganku, diberikanlah ujian. Jadi pada hakikatnya kematian itu hanya perpisahan sementara, Ibu. Nggak mungkin dengan ujian yang Allah berikan itu seorang beriman itu hilang akalnya jadi stres. Ya, Masya Allah. Ya, jadi itulah kematian. Bagaimana ya cara kita agar bisa yang disebut orang-orang cerdas itu yang mana? Cara mendapatkan husnul khotimah, mau jadi orang yang cerdas. Cerdasnya bagaimana? Al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi yang namanya orang cerdas kata Nabi itu bukan S3, bukan yang memiliki perusahaan banyak, bukan yang bukan. Yang cerdas itu adalah yang mempersiapkan dirinya dan beramal soleh untuk hari kemudian. Itu namanya cerdas. Dan diantaranya adalah ya tentu saja didapat dengan ilmu. Dimulai dengan ilmu niat. Ilmu niat itu jangan diabaikan Ibu-ibu. Ilmu niat itu kalau kita paham dengan ilmu niat, kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya bekal hanya dengan niat. Masalahnya kan tidak semua yang punya ilmu niat kan. Dan itu kan tadi dengan tolabul ilmi. Kita di rumah saja, nih ibu-ibu yang kerjanya di rumah ya, seputar dapur, kasur, dan sumur misalnya ya. Jangan dikira itu nggak ada kerjaan. Kadang-kadang kan perempuan tuh gengsi. Kerja di mana? Jadi ibu rumah tangga aja. Siapa bilang ibu rumah tangga itu nggak ada apa-apa? Bisa jadi mereka mendulang banyak pahala. Justru yang keluar yang punya pekerjaan jabatan pangkat itu bisa jadi nihil pahalanya. Ya, semua tergantung niat. Ketika kita beramal, melakukan apapun niat karena Allah, semuanya pahala. Tetes keringat kita menjadi pahala. Jadi kita tidak perlu mensikapi segala sesuatu itu dengan hawa nafsu dan balas dendam. Kita jadikan ya Allah ladang amal. Jadi hidup bagi orang beriman itu ajaban diambil mukmin, takjub ya, cukup aneh ajaib. Diberikan kebaikan dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar, selesai. Enggak perlu ada yang namanya gundah, ya pasrahkan kepada Allah. Nah, begitu juga di rumah ya, kerja-kerja apapun ya, semua kita jadikan amal soleh. Bahkan memasak pun di situ juga ada nilai lebih. Masya Allah pahalanya banyak ya Allah. Jadikanlah masakan ini masakan yang membawa manfaat untuk perkembangan gizi anak-anakku yang dengannya mereka kuat beribadah dan dengannya mereka berbakti kepada orang tua. Nah itu masuk di situ niat. Jadi tidak hanya sekedar ya masak udah selesai, tidak, di situ masuk niat. Makanya innamal a'malu binniyat. Datang ke sini juga. Bahkan kita bisa Allahumma ja'alna mafatalil khair wa maghliqasyarr syarr. Ya Allah jadikan kami ini pembuka kebaikan bagi orang lain dan penutup pintu kejahatan. Jadi maksudnya ya Allah jadikan aku sebab hidayah bagi orang lain. Begitu mestinya. Masuk niat kan di dalamnya. Jadi ini bagian salah satu dari orang yang cerdas, mempersiapkan dirinya untuk hari akhir. Justru yang bodoh itu adalah yang mengikuti hawa nafsu, ya Allah. Ya artinya hanya gara-gara ya hawa nafsu ya, hawa nafsu itu kan banyak sekali yang memang lupa daratan, ingatnya lautan ya. Ya kita banyak dalam fenomena kehidupan sehari-hari ya. Misalnya rumah tangga yang sudah dibangun dari nol, dari awal gitu ya dengan susah payah.
hanya dirubuhkan sedemikian gampang dan mudahnya karena hawa nafsu. Ya Allah ya. Nah, jadi inilah ya, memang butuh hidup itu yang namanya ujian kan, betul cobaan. Hidup tuh nggak mudah, penuh ujian dan cobaan. Tapi disinilah kita membawa bekal insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, husnul khotimah itu adalah karunia terbesar dari Allah yang tak tertanding oleh apapun. Pada saat yang sama, syaitan pun terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang. Kita itu kan bertarung sebenarnya. Sejak diciptakan Nabi Adam, iblis itu tuh sudah terjadilah pertarungan terbesar di dalam kehidupan ini. Ya. Jangan sampai lalai, lengah dengan syaitan. Innahu aduwwum mubin. Ibu, dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan dosa apa yang dilakukan oleh iblis sampai iblis itu sedemikian rupanya nggak ada lagi kata diterima pintu tobat. Nah, ya, Nabi Adam dosanya dosa anggota badan. Anggota badan dosanya. Iblis dosanya apa? Sombong, dosa hati. Ini pelajaran buat kita nih. Nabi Adam, ya namanya manusia kan nggak mungkin tidak, ya namanya manusia al-insan khotoun, banyak kesalahannya. Itu kan anggota tubuh ya. Walaupun dia sekalipun dia apakah mencuri, berzina atau apa, itu kan anggota tubuh. Ketika dia taubat kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Tapi dosa sombong yang ada di hati. Itu yang sulit dan itu besar. Makanya kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya mengatakan, dosa yang dilakukan oleh hati jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzaratan minal kibr. Enggak masuk surga orang yang memiliki rasa sombong sebesar biji sawi dalam hatinya. Nah, jadi artinya apa di sini? Bisa jadi penghalang orang itu mendapatkan husnul khotimah karena ada penyakit di hatinya, rasa sombong. Nah, di sini setan lah yang menggoda. Bahkan sampai mau meninggal pun setan menggoda. Makanya kita disunahkan ibu-ibu ya, kalau kita bisa diberikan kesempatan untuk mendampingi orang tua kita atau siapapun yang sedang sakit parah, dampingilah. Talkinkan, bisikkan kalimat tauhid di telinganya. Pernah dialami oleh Ahmad bin Hambal. Kita tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal ya? Ulama terkenal, salah satu mazhabnya Hambali. Itu dalam kondisi sakratul maut, dalam kondisi sakit parah, itu anaknya itu Ahmad. Namanya memang orang dulu suka namanya itu. Terus mentalkinkan ayahnya, qul ya abi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba bapaknya mengatakan la. Pingsan langsung. Enggak sadarkan diri. Wah, deg-degan anak, ya Allah, ini ayahku orang terbaik, ilmunya luas, Masya Allah. Kok bisa begini di akhir menjelang wafatnya, ini gimana? Wah, akhirnya dibangunkan, diupayakan, akhirnya sadar kembali. Akhirnya ditanya, tadi itu udah deg-degan, takut meninggalnya dalam kondisi tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Artinya katanya kemudian Syekh Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, tadi waktu kamu mentalkinkan Bapak, itu tadi syaitan lagi gigit kaki Bapak, jempol. Jadi la-nya itu maksudnya jangan gitu. Jadi saat menjelang meninggal pun, saat kondisi akhir pun setan itu bersama kita. Makanya ibu-ibu banyak kan kita temukan ya, ada orang yang sakit parah, akhirnya apa? Meninggalnya jatuh dari bangunan, artinya dia lantai berapa tuh ya rumah sakit, bunuh diri. Ada orang yang ditalkinkan la ilaha illallah, dia menyebut la ilah, meninggal. Ya Allah, kita nggak tahu akhir hidup seperti apa ya. Makanya mintakanlah husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khotimah. Minta sama Allah. Karena kita memang setiap amal itu selalu ada doanya ya. Dalam Islam itu kan setiap apapun yang kita lakukan selalu minta sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Bahkan Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat itu, jangan lupa setiap selesai sholat untuk minta bantuan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Agar kita ingat sama Allah ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta husnul khotimah. Bahkan ada doa yang mestinya setiap saat kita doakan. Allahumma ja'al khairu umri
akhirahu wa amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka fi. Jadikanlah akhir hidupku yang terbaik, amal yang terakhir pun yang terindah di penghujungnya, dan hari yang terbaik hari ketika berjumpa dengan Allah. Subhanallah. Nah, inilah husnul khotimah yang kita dambakan. Hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan iman orang tersebut. Kata Imam Sofyan Athar. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menjamin. Siapa yang bisa jamin? Saya juga tidak bisa menjamin diri saya sendiri, tapi minta kepada Allah. Setiap sujud kita doa minta husnul khotimah. Allahumma rzuqnal husnul khotimah. Karuniakan kami husnul khotimah ya Allah. Dan satu lagi, bagaimana kita berusaha menghilangkan semua yang ada dalam hati ini. Illam yaumalayan fa'umalul wala banun ilaman ata biqalbin salim. Qalbin salim lah yang bisa selamat ketika berjumpa dengan Allah. Balasan baik dan buruk yang akan diterima seorang tergantung pada kondisinya saat tutup usia. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Makanya kita lihat kebiasaan-kebiasaan seseorang yang menjadi perhatiannya, buah pikirannya, biasanya terakhirnya meninggal seperti itu. Ya kan ada orang yang memang sehari-harinya di alam dunia satwa, nggak taunya meninggalnya dimakan binatang gitu ya. Artinya memang sehari-hari. Ada ibu-ibu yang senang masak gitu ya. Sehari akhirnya apa? Ya meninggalnya tuh ya mungkin penyakitnya datang, atau ya lagi masak di panci kok itu kepala mukanya masuk ke dalam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksud husnul khotimah itu bukan dilihat seperti apa dia meninggalnya, tidak. Oh, berarti dia su'ul khotimah, tidak juga. Tergantung amalnya saat itu. Ketika dia masak meninggalnya tadi ya, masuk kepalanya ke panci, dia dalam kondisi puasa, saum. Insya Allah husnul khotimah. Jadi bukan dilihat dari seperti apanya dia meninggal. Ada yang tertabrak, ada yang tenggelam, ada yang kecelakaan, ada yang kena masuk. Itu hanya cara. Yang terpenting bagaimana amal kita di akhir penutup usia kita. Amal yang terakhir itulah yang menentukan kita itu su'ul atau husnul. Ada kasus itu beberapa waktu yang lalu, seorang pejabat meninggal di atas perut seorang pelacur. Tapi banyak juga kita lihat ibu-ibu yang meninggal ketika sholat berjamaah ya Bu ya. Lagi berjamaah atau jatuh. Insya Allah husnul khotimah. Lagi baca Quran, langsung meninggal. Dan ada juga yang di kamar mandi jatuh, meninggal. Ya dia mau wudhu, mau sholat malam. Insya Allah itu husnul khotimah. Jadi amalan yang terakhir itu, yang penutup itulah yang menentukan kita itu husnul atau su'ul. Kita nggak tahu seperti apa ya. Bagaimana, yang penting adalah bagaimana amalan kita. Dan biasanya ibu-ibu di hari-hari akhir kitanya, pernah saya ditanya oleh seorang ibu, bagaimana ya Bu, ibu saya itu 80 tahun, pendengarannya sudah tidak lagi, senangnya di depan TV, nonton nostalgia masa lalu ya, yang kenangan-kenangan gitu, udah kupingnya nggak dengar, dikencengin lagi suara itunya. Aduh, kita kan pengen namanya udah tua tuh kan baca Quran atau zikir, ini malah seneng tuh. Yang masa lalu tuh kan, mungkin saya juga nggak nonton TV ya, katanya ada yang sambil joget itu orang-orang tua itu ya, yang kenangan-kenangan nostalgia masa lalu lah gitu ya, yang udah ada tua ya, saya juga nggak tahu, hanya diceritakan ya, itu senang. Aduh, saya nggak ingin orang tua tuh saya tuh meninggal nanti di depan TV lagi melihat kesukaannya masa lalu. Nah, ini kita mulai bisa by design dari sekarang. Dari sekarang kita mulai untuk mencintai keimanan, kebaikan, dan itu menjadi gaya hidup, pola hidup kita. Nanti setelah tua itu akan berulang. Dan saya alhamdulillah bersyukur sekali. Ibu saya itu sudah lama meninggal, pikun. Tapi pikunnya sholat Ibu. Udah sholat subuh, udah sholat belum. Sholat lagi satu waktu tuh bisa 4 kali sholat. Alhamdulillah, karena memang didikan dulunya seperti itu. Jadi orang itu bagaimana kebiasaannya itu di akhir usianya akan seperti itu. Ada lagi yang memang pedagang segala macam. Pengennya tuh di waktu tua itu pengennya megang duit, ngitung-ngitung aja. Padahal udah pikun. Jadi semua kembali seperti apa yang menjadi kebiasaannya ketika masih sehatnya. Maka kita ingin pada saat kita nantinya
sudah tua, mudah-mudahan yang menjadi amalan kita itu adalah amalan yang terbaik kita. Pegang Quran, maunya Quran gitu ya, subhanallah. Baik, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu qalu wa kaifa yasta'miluhu qala yuwafiquhu li amalin sholih qabla mautihi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Rasul mengatakan Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Makanya Allah akan memberikan kita, membantu kita kalau sesuai dengan apa yang kita kecenderungi. Seseorang itu kan tergantung apa yang dia minati kan. Maka kita ingin yang kita minati itu adalah kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Ketika lisan selalu berzikir kepada Allah, itu nanti akan dimeninggalkan juga dengan zikir. Ibu-ibu di sini ada yang, Bu Emma bukan di SMA 8 ya, SMA 14 ya. Bu Emma almarhumah Bu Emma, ada yang kenal? Udah meninggal Ibu Emma enggak? Yang 14 ya beliau ya. Beliau memang sakit ya meninggalnya, tapi selalu berzikir karena memang hari-harinya terbiasa berzikir. Jadi meninggalnya dan masih qomat kamit zikir. Jadi seseorang itu sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungannya. Ada seorang pedagang ketika sakit dalam sakaratul maut, anaknya mentakbirkan, ya abiku la ilaha illallah. Dia ngomong, ya Rob akhastu qalil yaum. Ngomongnya pakai ya Rob juga. Ya Allah akhastu qalil. Ini rubuk. Ya, sulus. Jadi dalam bahasa itu kan orang Arab ya. Maksudnya gini, dia pedagang yang lagi sakit parah, anaknya tuh mentalkinkan. Terus dia juga, ya Allah, aku dapat sedikit hari ini, cuman setengah, nggak sampai seperti, cuma sepertiga, nggak sampai setengah. Pokoknya ngomong gitu. Tapi dia ngomong ya Rob juga, nggak bisa menyebut la ilaha illallah. Karena memang dalam otaknya itu yang ada itu ngitung-ngitung. Jadi semuanya kembali kepada diri kita. Mana yang menjadi kecenderungan kita, disitulah Allah mudahkan. Maka Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan amal soleh selama kita memang berkeinginan, berniat untuk beramal soleh. Maka perbanyaklah niat-niat kebaikan. Walaupun kita tidak bisa beramal, tapi pahala niat itu dapat. Misalnya, pengen nanti malam, ya Allah aku niat qiyamul lail. Padahal nanti malam nggak bangun, bablas misalnya. Insya Allah dapat pahala. Dengan syarat tadi ya, memang nggak bangun. Ya, tapi kalau udah bangun mampir numpang lewat aja ke kamar itu nggak kena itu godaan seton ya. Jadi niatin, semua niat-niat baik tuh harus ada masuk. Misal kita naik mobil, di seberang sana tuh ada orang tua yang sudah ini duduk kehausan. Ya Allah kasihan, masukin niat. Ya Allah kalau seandainya aku di sana, kalau nanti suatu saat ada yang seperti itu, aku akan bantu, kasih minum, kasih apa. Itu sudah niat. Walaupun kita nggak melakukannya, tapi berkeinginan untuk membantu. Tapi apalah daya nggak mungkin. Jadi setiap apapun yang terlihat itu masukkan niat-niat baik. Bahkan kalau perlu kita doakan kebaikan bagi orang-orang yang artinya yang ada di hati ini ada semuanya kebaikan. Jangan penuh laknat ya Bu. Nggak suka sama orang lihat mampus lu. Enggak. Kita doakan ya Allah berilah dia hidayah. Jadi hati-hati yang seperti ini yang akan Allah mudahkan taufiknya. Penuh dengan keimanan, bersih dari ria, ujub, sombong, takabur, munafik, iri, dengki, yang selamat dari penyakit dan kotoran hati. Man ata biqolbin salim. Itu yang insya Allah yang husnul khotimah. Saya sampai jam berapa nih? Masih ada? 11.30 ya, dikit lagi ya. Apa tanda husnul khotimah? Tanda husnul khotimah itu ada yang diketahui oleh orang yang bersangkutan, yang lain nggak tahu. Ya. Nah, orang yang bersangkutan yang akan meninggal itu dialah yang diberitahu. Itu namanya bisyarah, kabar gembira dari Allah. Jadi kita nggak tahu ya Bu karena belum kan? Belum tahu ya karena memang belum ya. Nanti kalau udah hanya orang itu yang tahu ya. Jadi yang orang inilah innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati lati. Nah ini orang-orang yang mengatakan Rob kami Allah, kemudian mereka istiqomah, nah itu yang akan diberikan kabar gembira. Makanya yaitu apa namanya ada kadang-kadang ada yang ngomong itu, nah kita dia meninggal gitu ya, bisa jadi dia sudah dikasih bisyarah, hanya dia yang tahu, kita kan nggak tahu, gitu ya, atau nunjuk-nunjuk, atau tangannya ke atas, nah kita kan nggak tahu, nah itu bisyarah. Allah berikan hanya kepada orang yang dialah yang tahu. Kita hanya bisa menafsirkan
setelah meninggalnya. Pada saatnya kan kita nggak tahu pada saat itu kan. Nah, itulah orang-orang yang diberikan Allah kabar gembira. Ya. Tanya jawab ya. Baik, ini baik 11.15 ya. Ini sebenarnya banyak Bu ya, husnul khotimah ini yang bisa diketahui orang-orang ya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggalkan keringat di dahi, itu insya Allah ya. Saya percepat nih karena kita mau tanya jawab malam Jumat atau siang hari Jumat, orang yang meninggal karena sakit wabah ya dan dia ikhlas menerima cobaan itu insya Allah husnul khotimah. Orang yang sakit perut, yang pokoknya kalau perut itu kan penyakit sekarang bisa kanker, usus, kalau apalah gitu ya, kalau dia ikhlas insya Allah husnul khotimah ya. Banyak Bu tanda-tanda yang bisa dilihat. Tapi intinya adalah ketika Allah berikan dia ujian cobaan, dia tetap menjaga keimanan dan sholatnya. Termasuk yang syahid ya, wanita hamil pas melahirkan, dia meninggal. Apakah husnul khotimah? Insya Allah selama dia tetap menjaga sholat. Karena sholat ini awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah. Bukan semua orang yang meninggal ketika melahirkan semuanya syahid. Tergantung dari amalnya semasa hidup. Kalau dia sholat beres ya. Ya, ini semuanya Ibu ya, ada nanti bisa dilihat insya Allah ya. Baik, untuk menghidupkan kembali kita tanya jawab ya. Banyak? Ya silakan. Alhamdulillah sekitar 1 jam kurang lebih ya kita mendengar ilmu tentang persiapan untuk kita tentang tadi yang saya tidak rangkum bahwa bagaimana kita bisa merencanakan husnul khotimah, yaitu pertama kita harus satu dulu punya niat ya. Niat agar kita menjadi orang yang lebih baik dan apapun yang kita dapatkan, mau itu senang, susah, itu intinya kalau kita punya ilmu itu baik buat kita. Karena ada hadis yang mengatakan sebelum mengajukan urusan soal ini, sesungguhnya urusannya adalah baik. Apabila mendapatkan kesenangan bersyukur, maka ini merupakan kebaikan baginya. Dan apabila tertimpa musibah, dia akan bersabar, maka kebaikan juga baginya. Dan juga ada orang yang cerdas, ada orang yang banyak ingat kematian. Dan kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, kita harus punya satu kebiasaan yang akan membawa kita akhir hidupnya seperti demikian. Baik, mungkin ada pertanyaan. Teman-teman silakan hadiah buku nanti silakan dokter. Oh ya enggak. Itu efek aja. Dokter Oni, Dokter Bonti, siapa lagi? Melda, terus oke. 3 dulu ya Ustazah ya. Dokter Oni. Tadi ada beberapa jadi kita mulai dari untuk ucapan kepada Alhamdulillah, kita mendoakan saat itu dia sudah mendoakan semoga yang berdapat Alhamdulillah. Saya pernah mendengar kok katanya kurang tepat, tapi menurut saya itu masih memungkinkan gimana kemudian mengatakan hal langsung gitu ya. Iya. Juga kebetulan saya seringkali pasien-pasien yang sama seperti yang saya ceritakan, organisasi itu berat, itu bagaimana? Karena sekarang ini kita sudah jadi riwayat yang walaupun saya selalu bilang nggak akan tahu tepatnya itu dia. Dan selalu kita jelaskan siapa tahu dan sebagainya. Nah, bagaimana Ustazah untuk sama PSD kita
bertahan supaya keluarganya itu bersiap ikhlas gitu ya, ikhlas menerima. Dan betul-betul kalau pasien itu pasien lama, dia pun kami siapkan pasien itu disiapkan untuk, karena tahu nih roadmap budayanya udah di depan mata gitu ya, jadi dia harus disiapkan. Cuman yang susah adalah ketika keluarga itu selalu cepat hidup gitu. Nah itu bagaimana. Yang ketiga, doa-doa itu begitu banyak yang tadi Ustazah ya. Ada kala sering kita ini membuat doa itu dengan bahasa kita sendiri. Intinya kita juga selalu minta agar ya doa yang ada dari hadis atau kita melaksanakan doa dengan bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab langsung atau gimana? Oh ya, saya biar ini ya, biar langsung ya. Jadi begini, memang beberapa kalangan itu mempertanyakan kalimat almarhum, dan sebenarnya kalau saya tidak mau ribet ya masalah ini. Innamal a'malu binniyat, selama tidak ada rambu-rambu harus begini dosa itu. Allah marhamhu, kan begitu ya. Kadang-kadang disingkat yarhamuhumullah gitu ya. Itu hanya kalimat. Walaupun almarhum itu kan berarti sudah menjudge, wah ini orang dapat rahmat. Sebenarnya kalau kita tujuannya kan mendoakan, mudah-mudahan beliau ini dirahmati Allah. Jadi itu pemakaian bahasa. Jadi yarhamhu, Allah marhamhu, Allah maghfirlahu, itu khair-khair aja. Nah, kalau untuk husnul khotimah memang ada doa tadi, Allah maj'al khairu umri, itu akhirahu wa khairu amali khotimah. Tapi susah banget udah. Allahumma rzuqni husnul khotimah. Itu lebih. Enggak bisa juga ya Allah karuniakan aku akhir yang baik husnul khotimah, juga bisa. Ringkasnya juga bisa, biha ya Allah bi husnul khotimah. Makanya suka ada kan orang-orang ya, biha ya Allah bi husnul khotimah. Ini ada cerita, saya menceritakan, enggak apa-apa dia udah almarhum. Enggak apa-apa kita mengambil ibroh dari yang sudah meninggal ya. Bapak mertua saya sudah lama meninggalnya. Itu kadang-kadang suka tuh kalau pulang dari apa, tiba-tiba ya dia ada hipertensi ya. Tahu-tahu sujud aja. Ya Allah, bihusnul khotimah, enggak tahu tuh karena lelah atau apanya gitu. Cuman setiap kesempatan selalu diinikan diucapkan biha ya Allah bihusnul khotimah. Apalagi kalau kita ya tahu ya kapan waktu-waktu yang mustajab. Semakin banyak kita mendoakan, apalagi di waktu mustajab, kita yakin Allah lah yang akan mengabulkan. Dan terbukti meninggalnya itu di bulan Ramadan ketika berbuka. Artinya meraih husnul khotimah itu kan dengan doa. Maka dengan doa itu terus kita. Jadi dalam setiap doa kita masukkan itu husnul. Wajib harus pakai bahasa Arab. Sholat, ya. Terus kemudian kalau sholat tuh semuanya udahlah ya, jangan pakai bahasa ini. Yang kedua baca Quran. Baca Quran tuh jangan pakai terjemahan Latin ya Bu. Itu panjang pendeknya bisa beda. Bahasa Arab itu kan beda, panjang itu artinya beda. Nah, yang selainnya doa silakan pakai bahasa ini. Ya, jadi itu untuk minta doa husnul khotimah setiap saat di waktu-waktu yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita mau tuh yang mengingatkan kita azan kan. Setiap azan 5 waktu kita bisa menjawab panggilan azan, kemudian di akhirnya itu setelah kita baca doa wasilah dan segala macam, minta doa husnul khotimah atau doa apapun karena makbul insya Allah. Bagaimana mempersiapkan keluarga agar ikhlas menerima? Nahnu duat lasnal qudots. Kita ini kan penyeru ya, dai ya. Apapun posisi dan pekerjaan kita. Kita ini adalah mengajak orang kepada kebaikan. Kita hanya sampaikan, ini sudah sampai batas umurnya, Allah berkehendak untuk mengembalikannya, yang ada bersabarlah. Ini adalah bagian dari takdir Allah. Sabar Bu ya, kemudian talkinkan segala macam. Pokoknya selama berada di orang yang sedang sakit itu, jangan berbicara masalah dunia. Banyak baca Quran, bahkan kalau perlu ya bacakan surat Yasin ya. Saya baca tafsirnya Buya Hamka ketika beliau membahas tentang tafsir Yasin ya, walaupun banyak pandangan ikhtilaf para ulama. Itu beliau mengatakan ketika dia datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit, dia menjenguk keluarganya, ada di sampingnya itu sepertinya ibu tuh mengerang-ngerang. Jadi anaknya tahu saya datang, Buya tolong ibunya gitu ya. Jadi agak apalah sulit. Teringatlah saya hadis Nabi, Iqra'u suratul
Yasin inda mautikum. Beliau kan enak ya Bu ya Hamka tuh kalau ini ya membahas tafsir itu. Kemudian saya bacakanlah surat Yasin. Saat membacakan tuh saya lihat terasa geraknya mulai melemah. Setelah selesai baca ternyata sudah tidak ada, dan teringatlah saya bahwa memang bacaan Yasin itu membuat mudah ruh. Nah, kayak gitu deh, bacakan surat Yasin atau bisikan di telinganya Al-Qur'an. Bahkan kalau di tenaga medis atau siapapun sangat bagus ya kalau keluarganya muslim, walaupun dia sendiri apakah di ruang ICU atau apapun nggak boleh ditemani oleh keluarga, kalau bisa ditinggalkan apapun yang bisa didengar, headset apa yang Al-Qur'an semuanya. Jadi dia itu dipenuhi dengan kalamullah, yaitu barangkali ya Bu ya. Mau otomatis lagi. Itu tadi nanya yang mendoakan seluruh muslimah itu apakah yang karena saya pernah dengar yang kalau ada orang meninggal kita bilang semoga husnul khotimah ya gitu ya. Sebenarnya kan itu kata ada yang bilang bahwa itu percuma, kita kan dia kan sudah meninggal gitu ya. Dan bukan waktunya kita mendoakan dia husnul khotimah karena sudah terjadi. Apakah benar bertanya? Nah, terus yang kedua tentang niat sebelum melakukan sesuatu, jadi apakah itu harus kita lafazkan atau dalam hati harus selalu kita niatkan, karena terus terang setiap hari saya atau orang yang lain, kalau saya juga setiap hari melakukan ibadah dari misalnya kerja gitu ya, pergi praktek terus operasi atau apa, jangan selalu lah dalam hati itu meniatkan ibadah gitu ya, cuman paling setiap mau melakukan sesuatu pasti selalu diawali dengan bismillah. Apakah itu sudah termasuk niat atau ibadah atau tidak? Ya, ada dua ya. Pertama, percuma aja ngomongin mudah-mudahan husnul khotimah orang udah meninggal, Bu. Kita kan tidak tahu ya. Kan itu hanya harapan. Namanya harapan, ya Allah mudah-mudahan. Itu ya. Kalaupun sudah terjadi kan kita tidak tahu ilmu Allah. Itu kan bagian dari harapan dan mudah anak sangkaan hati mudah-mudahan shotimah Allah maghfirlahu warhamhu. Nah itu ya. Cuman yang jadi catatan saya untuk kita semua ibu-ibu setelah wafat innalillahi, terus kita kan kopas ya, innalillahnya panjang lah doa-doa tuh kopas. Itu emang mendoakan namanya tuh kopas-kopas gitu. Kopas itu tidak mendoakan buahnya kopas. Mendoakan tuh kalau kita baca yang kita kopas itu. Jadi, Masya Allah, saya paham banget deh. Itu satu ya. Kemudian kedua, luruskan niat kita ketika kita mengkopas. Kenapa? Bisa jadi ketika kita mau mengkopas itu dalam hati kan ada rasa nggak enak, masa sayang kita nggak ini sih nggak peduli ya. Berarti bukan karena Allah, karena nggak enak dengan teman grup. Kan yang tahu niat ini ya. Jadi biar semua apapun dari aktivitas kita itu adalah pahala, itu niatnya. Jadi mau setelah dikopas atau sebelum dikopas kita baca dulu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu itu ya. Nah, itu baru mendoakan. Kan banyak kan sih kopas aja padahal panjang doanya ya. Atau hanya stiker itu ya, stiker innalillah. Apakah mendoakan? Tidak. Bisa jadi yang kita lakukan itu adalah bentuk kemunafikan. Kenapa? Karena nggak enak. Masa sih yang lain udah pada ngirim kok kita enggak? Yang tahu niat tuh kita dengan Allah ya. Jadi itu untuk meluruskan niat ya ibu-ibu ya. Banyak hal sebenarnya ya. Kadang-kadang ada berita pasien atau apa itu lagi kritis. Sebenarnya pengen hati ini menuliskan doakan beliau itu, tapi belum meninggal. Nah itu yang berat ini pengennya kan tujuannya baik ya, karena ya boleh nggak sih kayak gitu tidak terkonotasi yang mendoakan meninggal.
ICU udah berat kita Allah ini maksudnya sih ya selain kita doakan memang nggak mati sih nah, ya cuma maksudnya step itu keluarga kadang ya penting gitu loh. Jadi gini, ketika kita ingin mendoakan yang bersangkutan, mintalah semuanya berdoa, tolong doakan diberikan yang terbaik menurut Allah. Jadi bukan khusus, ya kita nggak tahu yang terbaik menurut Allah itu apa. Minta aja, ya Allah berikan yang terbaik. Jadi semua kan berdoa begitu. Ya Allah berikanlah yang terbaik untuk si fulan. Itu kan Allah yang tahu. Kalau memang terbaik meninggal ya insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Kalaupun dibiarkan hidup bisa jadi itu adalah penambah amal pahala buat keluarganya untuk merawat. Mana saja yang baik. Gitu ya. Jadi tidak mendoakan cepat meninggal. Kalau yang sama saya pribadi itu sakit berat dan saya udah tahu nih tapi keduanya kan semua memang bisa didoakan untuk khotimah walaupun saya bilang saat ini masih Ya boleh, artinya doa itu kan tergantung pesanan ya. Pesanannya apa ya? Nggak ada masalah insya Allah. Ya. Intinya jangan sampai ada yang tersinggung, ada yang karena belum paham. Kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu, sakit jadi tabrak ya, innalillah. Jadi ada kesannya, kok doain meninggal ya? Padahal musibah ya. Jadi kita sedapat mungkin menghindari salah pengertian dari saudara-saudara kita ya. Jadi kita pakai bahasa umum yang bisa dipahami bersama. Ya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi, oh ya ini yang saya sampaikan begini. Kalau ada yang sakit parah, jangan lupa minta doa kepada beliau. Karena doa orang yang sakit itu makbul. Makanya is'alu doa. Mintalah doa kepada orang yang sakit. Jadi jangan sampai salah persepsi ini karena kita udah ngaji ya. Kalau ada yang sakit doakan saya ya Bu. Jangan sampai ada oh bukannya didoain malah justru orang yang sakit itu dosanya nihil, nggak ada dosa lagi ketika dia sabar. Dengan sakit itu Allah cinta dengan dia, Allah ingin dihilangkan semua kesalahan-kesalahannya. Maka Allah berikanlah kesulitan di dunia ini supaya nanti di akhirat tidak ada lagi kesulitan. Makanya ibu-ibu lihat deh kalau yang meninggal sakit deh, lihat deh setelah meninggal wajahnya bersih. Ya. Bersih, bercahaya. Karena apa? Karena udah Allah bersihkan. Ya. Bersih, bercahaya. Makanya sekali lagi kalau ada yang sakit nih kita udah paham ya. Kalaupun mereka nggak paham minta doa kita doakan. Kita lagi sakit, kita doakan semuanya. Anak-anak kita doakan. Insya Allah makbul. Karena doa orang yang sakit, kadoatul malaikah. Seperti doanya malaikat. Ya. Hah? Oh niat. Tadi bismillah ya. Jadi gini, bismillah itu adalah suatu ucapan, keyakinan, dan itu adalah prinsip untuk diterimanya sebuah amal. Apakah sudah mencakup seluruh niat? Bisa, tapi alangkah baiknya ditambah lagi niat tersebut. Karena yang kita kerjakan itu nggak akan sia-sia. Ketika kita pakai bismillah, seluruh perbuatan yang yabda'u bil basmalah, yang dimulai dengan bismillah, tidak akan disia-siakan Allah. Tapi kan tergantung niat. Sekarang gini Bu, mohon maaf. Memang ada beberapa pembicaraan mengenai minta doa kepada Allah. Apakah sapu jagat atau rinci? Masing-masing punya pembicaraan masing-masing. Padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Ujibu da'watad da'in tadaan. Jadi mintanya mau sapu jagat atau rinci? Tergantung kebutuhan seorang hamba. Sekarang saya contohkan, kita sebagai ibu punya anak. Satu anak, Bun, minta duit sekian. Buat apa? Buat keperluan. Yang satu anak, Bunda, minta duit. Buat apa? Keperluan. Dirinci keperluannya. Untuk ini detail gitu ya, proposalnya. Kira-kira ibu itu akan memberikan siapa? Detail kan? Nah, begitu juga ketika kita minta sama Allah niatnya detail. Itu untuk menunjukkan kita dekat dengan Allah. Walaupun nggak salah juga. Sapu jagat, bismillah, udah. Bu, dalam tidur ketika kita bismika Allah
Allahumma ahya wa amut udah beres. Tapi masukkan niat di dalam tidur, ya Allah jadikan tidurku ini sebagai ibadah kepadamu. Jadi kalau kita niatkan itu sampai bangun tuh ibadah loh. Jadikan tidurku ini untuk menambah kekuatan dan kesehatanku ketika terjaga sehingga beribadah optimal kepadamu. Masya Allah. Jadi artinya ya banyak lah. Bahkan dalam baca Quran saja itu menurut Syekh Salabi itu lebih dari 40 niat loh untuk baca Quran. Minta ya Allah, karena engkau nabimu mengatakan baca Quran menjadikan syafaat nanti, jadikanlah baca Quran itu menjadi syafaat untukku. Tuh minta syafaat. Setiap hurufnya itu dapat pahala 10. Kemudian untuk penenang hati, penghilang susah, gundah gulana, sedih, untuk kesehatan karena Quran syifa, sehat lahir batin. Kenapa nggak kita niatkan sebelum baca Quran? Termasuk doa Allahumma ausil tawabama qara'tu ila ummi wa abi, sampaikanlah baca pahala bacaan Quran untuk orang tuaku. Tuh. Kan lebih ablak ya, lebih luas daripada hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ada satu pertanyaan yang sudah saya tadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagaimana gitu. Yang kedua berkaitan dengan niat. Nah, tadi kita apapun yang kita lakukan kepada niat. Seandainya kita sudah berniat untuk berbuat melakukan hal yang baik, tapi ternyata lingkungan kerja kita bukan lingkungan kerja yang baik, seperti itu, dan kita sudah berusaha untuk keluar dari pekerjaan tersebut, tapi kok malah semakin jabatan itu semakin naik gitu loh. Contoh gitu ya. Contoh yang sekarang jadinya adalah kerja di bank gitu ya. Nah, kan ini kan katanya sudah ada riba di dalamnya, konvensional ya. Nah, jadi sedangkan yang tentu sudah ada untuk upaya untuk menjauhkan keluar dari pekerjaan. Nah, yang terakhir ini yang berkaitan dengan orang tua. Saya bertanya, kalau seandainya kita tadi saya bilang nonton TV itu kalau ternyata ibu saya sekarang dirawat oleh kakak servis seperti tadi, jadi bisa merawat ibu saya yang sudah 90 tahun. Nah ini kondisinya kalau sekarang saya lihat jadi sedang ngomong TV gitu, nonton sinetron gitu. Mungkin karena kakak saya juga sibuk gitu. Jadi akhirnya lebih banyak dan nonton aja seperti itu. Nah ini mohon pencerahan untuk saja saya sebagai anak harusnya bagaimana, karena kadang-kadang juga saya selalu berusaha datang sibuk apapun saya, tapi tidak bisa masuk 24 jam bersama beliau. Ya, baik. Ziarah wanita ini memang kontroversi ikhtilaful fuqaha. Kalau yang namanya fikih ibu-ibu, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang pasti ada perbedaan. Ya, intinya adalah kita menghargai perbedaan setiap apapun ya. Fikih Imam Mazhab aja ada 4 itu semuanya kadang-kadang, bahkan Imam Syafi'i saja itu ada pandangannya yang Qaulul Qadim, Qaulul Jadid. Dulu yang pandangan fatwa lama di Irak, yang baru di Mesir. Nah, begitu juga ziarah wanita. Jadi yang diperselisihkan ulama itu adalah wanita yang ziarah ke kubur itu ketika memakamkan jenazah. Memasukkan ke dalam karena dikhawatirkan ikhtilat, campur baur, atau mungkin apalah yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan, yaitu yang disebutkan ya. Tapi untuk ziarah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu ketika beliau itu kan kalau dalam sirah itu hampir dikatakan hampir setiap tahun berangkat haji ya, pergi haji. Nah, pernah beliau itu mendapatkan kenyataan bahwa adik beliau tuh Abdullah bin Abu Bakar itu meninggal tanpa sepengetahuan beliau, sudah dikuburkan, dan beliau ziarah kubur dan sholat ghaib di sana. Jadi artinya perempuan, terus ada lagi ya yang perempuan tuh menangis di kuburan, terus lewat, sabarlah gitu ya. Terus dia, kamu nggak merasakan sedih, dia nggak tahu itu Rasulullah kan. Artinya perempuan tuh nggak terhalang boleh ke kuburan.
selama bisa jaga diri. Ya, nggak masalah. Apalagi ada hadis umum. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Itu kan umum. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Intinya ke kuburan itu mengambil hikmah. Jadi bukan pacaran ya ibu-ibu. Dulu ada kasus loh, mohon maaf, kejadian yang dempet di kuburan. Ya mereka berzina di kuburan maksudnya. Sampai Allah berikan itu kejadian ya di Sumatera Utara tuh. Ya dempet maksudnya nggak bisa lepas gitu ya. Ya itu Allah kasih tuh, dikasih kekuasaannya tuh, lihat tuh berbuat tidak baik di kuburan gitu ya. Jadi intinya untuk tidak apa-apa Ibu ya, untuk ziarah. Niat sudah ingin keluar, bukannya malah ini tambah-tambah. Jadi gini aja Bu, terus berdoa kepada Allah, diberikan yang terbaik. Terus berdoa. Nanti Allah lah yang nanti akan menuntun apakah akan terus di situ, dan niatkan tidak selama-lamanya di situ. Dan niatkan juga bahwa mengambil yang halalnya dan perbanyak infak zakat sodako. Gitu ya. Jadi artinya itu kalau yang apa namanya secara umum. Tapi ada kalau ibu tanya yang lain lebih dahsyat lagi. Haram, pokoknya haram nggak boleh. Ya udah terserah ibu. Jadi itu pilihan. Kan kitalah yang menjalani ya. Saya punya dosen dulu waktu di Pakistan. Pamannya itu manajer bank konvensional. Dia doktor ya, dosen saya itu doktor ya, orang Arab. Jadi dia selalu tuh membuat 2 bulan sekali ziarah ke mereka tuh, silaturahminya Masya Allah ya. Setiap 2 bulan ke sana. Selama berziarah maksudnya datang ke rumah pamannya itu yang manajer bank konvensional, segelas tepuk air aja nggak minum dia di situ. Ya dia pokoknya anaknya tuh nggak menyentuh, semua disediakan makan nggak makan dia. Ditanya lah sama pamannya, kenapa kamu nggak makan? Ini kan udah malam, kalau kamu puasa siang iyalah kamu nggak makan. Ini udah malam minum juga enggak. Langsung dia kan orang Arab kan terserang dia. Bukan apa-apa paman, engkau kan kerja di bank konvensional. Masalahnya kan itu riba dan kami keluarga saya tidak mau anak-anak saya itu mendapatkan dari hal yang itu. Jadi mohon maaf ya, tapi tetap saudara ya gitu ya. Terus katanya, apa sih yang mau dicari paman? Kita kan hidup sementara di dunia ini, daripada yang haram mendingan cari yang halal, masih banyak kerjaan yang halal, yang penting Allah ridho katanya. Ya dia biasalah itu orang Arab tuh kan ngomongnya terus terang. Udah dia pulang. Ternyata setelah 2 bulan berikutnya datang lagi sumringah tuh paman, halal halal, ya Allah ya kul halal gitu ya, halal halal gitu. Bingung lah ini kenapa? Ini yang cerita dosen saya ya. Akhirnya pamannya cerita, benar kata kamu, pamanmu mikir, iya ya nyari apa di dunia ini, kita nggak hidup selamanya, nanti hisapnya besar ya. Akhirnya udahlah paman keluar dari situ, dapat kerjaan tapi jauh berlipat-lipat rendah gajinya. Orang ini manajer ini biasa, pokoknya wah lipatannya jauh. Tapi saya paman rasakan berkahnya di situ. Dulu banyak dapat, cepet habisnya. Jadi sebanyak itu masuk, sebanyak itu keluar. Yang mobil, yang anak sakit, yang susah diatur, pokoknya habis. Ini sedikit berkah, terasa kebahagiaan anak-anak dekat. Nah, jadi artinya kembali kemampuan kepada kita ya Bu ya. Silahkan memilih. Kalau memang sulit untuk mendapatkan yang baru, niatkan itu hanya sementara, hanya untuk batu loncatan saja. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dan minta yang halalnya, kan pasti ada yang halalnya di situ ya. Kemudian perbanyaklah infak zakat dan sodakohnya seperti itu. Terus terakhir ya ada nih ibu yang nonton. Ibunya nonton gimana? Begini Bu, nggak apa-apa sih nonton, tapi kasih film itu, film-film Quran. Nggak apa, jadi matanya mana ke. Ya itu aja Bu. Allah alam bisawab. Baik, alhamdulillah. Sekarang jam 11.45, zuhur jam 11.55. Jadi ada kesempatan bagi kita sekitar 10 menit untuk persiapan wudhu. Dan nanti insya Allah kita akan sholat berjamaah di sana di sini ya. Di sini apa di masjid? Di masjid kan? Oh, nggak apa-apa. Tapi saya izin nanti sama anak saya ke masjid ya. Ditunggu. Baik, untuk selanjutnya ada permintaan Ustazah apabila beberapa teman-teman kita yang pergi haji. Alhamdulillah. Dan juga
banyak hal apa yang mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang berhalangan hadir karena sakit. Jadi mohon Ustazah untuk Baik. Mari kita beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat selama ini. Ampuni kami karena ketidaktahuan kami, ya Allah. Ampuni kami karena kejahilan dan keingkaran kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah merawat dan mendidik kami sejak kami kecil. Sayangi mereka ya Allah. Apabila saat ini mereka telah tiada, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah. Terima amal ibadahnya semasa hidup ya Allah. Ampunilah semua dosa dan kesalahannya. Apabila saat ini kedua orang tua kami atau salah satu di antaranya masih bersama kami, jadikan kami anak yang solihah ya Allah, yang dapat berbakti di akhir hidup mereka dan jadikanlah akhir dari kehidupan mereka kelak husnul khatimah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang Engkau ridhoi. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang mawadah, sakinah, mawadah, warahmah. Karuniakan kami keluarga yang harmonis ya Allah, yang tidak hanya berumah tangga di dunia ini, namun kelak Engkau satukan kami di Jannatul Firdausil A'la. Ya Allah, karuniakan kami anak cucu keturunan yang soleh solihat, berilmu, beriman, bertakwa, ahlul Quran, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Lindungi mereka ya Allah dari pergaulan bebas, lindungi mereka dari narkoba, lindungi mereka dari kejahatan syahwatnya, lindungi mereka dari semua bentuk kekufuran, kekafiran, dan kemunafikan. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan-Mu. Saat ini saudara kami yang akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji, mudahkanlah ya Allah. Terimalah amal ibadahnya, sehatkanlah mereka, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Dan kami yang sudah ataupun yang belum berangkat haji, mudahkanlah jalannya bagi kami ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang belum menunaikan ibadah haji. Ya Allah, Engkaulah tempat kami memohon dan berharap. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, kepada Engkaulah kami kembali. Bantulah saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan-Mu, yang sedang sakit sehatkanlah mereka ya Allah. Yang dalam terlilit hutang bantulah mereka, yang dalam keadaan ujian cobaan musibah angkatlah semua ujian cobaan mereka ya Allah. Kuatkan ukhuwah kami, hilangkan iri dengki di hati kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang bersatu ya Allah, mengakui Engkau sebagai Tuhan kami, Rasulullah sebagai Rasul kami, Islam sebagai agama kami, Al-Quran sebagai tuntunan hidup kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersaudara. Lindungi kami dari penyakit hati dan kotoran-kotorannya ya Allah. Jauhkan kami dari ria, ujub, sombong, takabur, munafik, iri, dengki, semua sifat-sifat yang dapat menghanguskan amal soleh kami. Karuniakan kami keikhlasan ya Allah, ikhlas dalam setiap ucapan, perbuatan, dan perilaku kami. Karuniakan kami kesabaran ya Allah, sabar dalam menghadapi semua ujian cobaan yang menimpa kami. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, mensyukuri semua nikmat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah akhir dari kehidupan kami kelak husnul khatimah. Biha ya Allah, bihusnil khatimah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, kami tidak pernah semasa dengan Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak pernah melihat rupanya. Kami tidak mengetahui seperti apa Islam disebarkan pada saat itu.
Ya Allah, kami bersumpah dan berjanji kepadamu, ya Allah, kami adalah umatnya yang mengimani ajarannya. Walaupun kami tidak pernah semasa dengannya, tidak pernah melihat rupa dan wajahnya, ya Allah, kami mengikuti sunnahnya. Ya Rob, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami umatnya yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Ya ilahana, anta maksuduna waridhoka matlubuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas ilmu dan nasihatnya pada kami pada siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sister jangan lupa foto bareng Ustazah dulu. Foto bareng Ustazah, Sister. Dokumentasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rasa haru dan masih terasa di hati ya rasa haru. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat hari ini dan semoga silaturahim kita terus berlanjut sampai surga nanti, til jannah, insya Allah. Jadi kita tutup Zoom hari ini, silaturahimnya masih berlanjut bersama para sisters, para uhti semuanya. Tapi Zoom-nya harus kita tutup dulu hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih untuk kehadiran para sister di Zoom ini, juga atas bantuan para teknisi IT kita, Tika, Safi yang sudah meminjamkan laptop dan segala peralatan, serta dengan YouTube MI 890. Terima kasih Mas Tejo. Kita tutup semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Halo. Terima kasih ya semuanya yang sudah gabung. Alhamdulillah.